mana pemateri pertamanya ada Bapak Teguh Muhammad Zulfikar. Materi yang akan disampaikan adalah penanggulangan banjir Aceh dan peran sosial masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Nah, sungguh berbahagia ya, saya dimintakan untuk bisa ikut sumbang pikir dalam diskusi terbuka konsep dan kebijakan dalam penanggulangan banjir di Aceh. Mungkin saya perkenalkan, saya Teguh Muhammad Zulfikar, diminta atas nama pengamat lingkungan Pak Edi ya. Jadi ini secara pribadi saya juga ada di dalam lingkaran kampus, saya dari Universitas Serambi Mekah, dan juga selain aktif di banyak LSM, saya pernah di Walhi Aceh. Mungkin ini nanti junior saya Pak Salin juga akan bicara dari Walhi Aceh. Dan kita mengamati urusan lingkungan ini bukan hanya hari ini, tapi sudah puluhan tahun juga sebenarnya. Dan di posisi beberapa institusi, kita juga membantu ya. Kita juga, kami dan saya lihat ada beberapa yang hadir di sini juga terlibat di Dewan Sumber Daya Air Aceh yang sudah 1 hingga 2 tahun ini vakum. Mudah-mudahan ini bisa jalan lagi Pak Ade dan kawan-kawan. Dan kami juga terlibat di beberapa tim koordinasi pengelolaan PSDA, terutama di kewenangan provinsi dan juga kewenangan pemerintah pusat. Saya tidak bahas apa itu, tapi intinya tadi sudah banyak yang menyampaikan. Profesor, doktor, ya dari akademisi, dari unsur pemerintah dan sebagainya, saya pikir sudah banyak sekali lah konsep-konsep, ide-ide. Tinggal kita tunggu kapan ini bisa jalan kan itu. Karena kalau perspektif kami, saya atau Pak Solihin misalnya, yang selalu berinteraksi misalnya dengan masyarakat, tentunya masyarakat kan bertanya, apa yang sudah dilakukan? Kamu ke apa-apa? Oke? Kita belum bicara banjir menyenangkan kayak tadi dibilang. Belum saatnya. Kita masih bicara akibat banjir, masyarakat kita masih sengsara. Itu yang kita bicara. Bagaimana mengurangi kesengsaraan itu? Kan itu bahasanya. Lanjut. Operator. Ya. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 itu kan jelas. Bumi, air, dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini saya pikir aturan tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Ketika kita tidak bisa mengelola air dengan baik, itu sebenarnya kita belum mampu memakmurkan rakyat. Kalau tadi Ibu Cut bilang pemerintah gagal, ya kan pemerintah lalai. Saya bisa katakan bahwa pemerintah masih gagal. Lalu kita lihat pasal ini. Ini komitmen seperti apa? Kondisi realnya seperti itu. Kalau kemudian kita lihat hampir semua wilayah di Aceh banjir yang kemudian ya berulang, itu salah siapa? Saya nggak berani menyalahkan. Ya. Karena tadi kita nggak sepakat, kita saling menyalahkan. Beberapa pembicara bilang begitu. Tapi ketika bicara undang-undang ini, siapa yang di depan? Partisipasi rakyat penting. Tapi orang yang menjadi leader itu harus ada di depan. Negara harus hadir di sana. Kalau negara tidak hadir, siapa lagi yang mau diharapkan? Kalau ada keluarga kita, anak kita sedang nangis, kalau bukan ayah ibunya yang kasih dia, siapa lagi? Jadi harus kita penyejuk hati lah. Masyarakat kita butuh orang-orang seperti itu. Silakan lanjut. Jadi kita bicara hari ini, kita bicara sesuatu yang terjadi di Aceh.
Mungkin yang paling besar hari ini kita bicara tentang banjir. Walaupun bicara lingkungan, bicara katakanlah hutan, ada kekeringan, ada longsor juga. Yang juga ini akibat daya rusak air. Kita tidak bicara yang lain, kita bicara banjir. Apa yang kemudian menjadi solusi kita? Kan itu. Sudah banyak sekali tadi konsep, lanjut aja. Halo, lanjut aja. Kalau kita lihat di sini, sumber daya alam. Ya. Benarkah kemudian kita sudah menangani ancaman, titik ancaman yang ada, yang kemudian ancaman ini semakin meluas? Kita mungkin ada yang nggak sepakat, ya, bukan gara-gara hulu yang rusak, tapi itu terjadi. Semakin luas loh, kritis di Aceh. Itu juga harus jadi pertimbangan. Bagaimana kemudian para pihak yang bekerja di sektor ini itu benar-benar peduli, benar-benar peka. Tidak hanya PUPR yang harus dihadirkan dalam forum ini, tapi semua yang terlibat, kan begitu. Mungkin ada momen-momen lain, ya kan? Kemudian kita bicara sumber daya alam yang cukup melimpah di Aceh, tapi kita lupa bahwa fungsi sumber daya alam kita itu semakin hari semakin krisis. Itu juga harus kita pikir. Bagaimana kemudian upaya penyelamatan kita terhadap mata air, danau, situ, embung dan sebagainya yang kemudian banyak dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai harapan. Ada irigasi, tidak ada air, ada embung, tidak ada air. Nah, ini juga bersoal. Padahal itu juga penting untuk ketika banjir itu bisa membantu kita untuk memastikan bahwa sumber air ada di sana dan juga membantu pada saat kekeringan. Kemudian kita bicara hari ini apa konsep kita? Ya, ada beberapa konsep terkait dengan rehabilitasi hutan, lahan dan sebagainya. Tapi kemudian kita cek ulang, apakah cukup efektif? Jangan-jangan sekian banyak proyek, tapi di hulu sana yang kritis, kita butuh berapa tahun untuk memastikan dari sangat kritis menjadi kurang kritis dan sebagainya. Ini juga perlu dilihat. Jangan-jangan proyeknya banyak, tapi tidak tepat sasaran. Nah, ini kan kita bersama lah ya, kita pikirkan. Apakah itu benar, tidak efektif atau kurang efektif? Kemudian tepatkah pada sasarannya? Ini juga penting. Hari ini upaya rehabilitasi hutan dan lahan itu sudah berubah polanya. Lebih banyak dikedepankan kelembagaan masyarakat. Apakah ini sudah berjalan misalnya? Ini perlu dukungan kita. Kalau dulu berbasis kontraktor mungkin, penyediaan bibit dan sebagainya. Sekarang ke kelompok masyarakat. Itu peraturan pemerintah yang baru ke sana. Kemudian, bagaimana upaya kita untuk memastikan apakah upaya-upaya itu masih kurang terintegrasi atau sudah terintegrasi? Karena masih ada ego sektoral, ya kan? Konflik antar sesama di masyarakat juga ada. Apalagi di Aceh. Kemudian juga kesadaran kolektif kita ini juga harus menjadi perhatian kita dalam konteks sosial. Ini penting sekali. Orang-orang yang apatis, nggak mau tahu, ada yang merasa jenuh dan nggak peduli, cuek. Kita hadir di sini peduli. Nah, kalau sudah peduli, apa kemudian langkah kita? Kan itu pertanyaan. Ya kan? Tidak berhenti di konsep dong. Kalau Belanda katanya 100 tahun baru jalan, apa kita nunggu sampai seperti itu 100 tahun baru jalan? Kan nggak bisa begitu. Belanda menjajah kita tuh 3,5 abad, 350 tahun. Tapi apa yang sudah diberikan untuk Indonesia terhadap apa-apa yang sudah dia jalankan? Kan minim sekali. Jadi saya pikir ini penting. Kemudian hal-hal lain, ketergantungan, ya mungkin ini lebih kepada kesadaran kolektif, ya individualis dan sebagainya. Ada juga pihak-pihak yang merasa nggak perlu sama-sama. Keuntungan sepihak dan sebagainya. Ketimpangan penguasaan. Di wilayah-wilayah kita ini banyak sekali sebenarnya penguasaan HGU, penguasaan lahan dan sebagainya yang kemudian itu harus dilihat. Dulu moratorium logging 2007 memastikan itu terjadi, tapi nggak jalan juga. Ya, ada redesign, ada reforestasi, ada reduksi laju deforestasi, tapi kemudian sampai hari ini itu nggak jelas bagaimana pengelolaannya. Mungkin kalau kita DLHK saya pikir penting juga ini untuk memberi sumbang pikir. Kemudian dari sisi pelestarian, sebenarnya apa
yang kita ingin lakukan, ya, baik jangka pendek dan juga kalau saya melihat masih inkonsistensi juga, terutama ya yang memiliki mandat untuk di depan ya. Kemudian juga ini juga penting sekali, lemahnya penegakan hukum kita sehingga kerusakan di mana-mana yang terjadi itu tidak tertangani dengan baik. Makanya kemudian kami mungkin di beberapa kawan-kawan CSO selalu menyampaikan hal-hal baik ke LHK. Di sana juga ada Balai Penegakan Hukum untuk memastikan proses ini termasuk keberadaan katakanlah Pamput, Polhut, itu seperti apa? Nah, itu juga harus masuk. Diskusi kita 2 minggu lalu pada forum RPA, Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026, yang muncul juga sama. Ketika diberikan pertanyaan, ya, diberikan sesi pertanyaan, yang muncul juga ini, bagaimana nih pemerintah Aceh tangani banjir? Betul ya, siapa yang hadir? Langsung ini pertanyaan. Isu sentral kita ya salah satunya bencana. Termasuk kalau bicara bencana di sini ada satwa liar juga. Nah, itu udah perang itu. Kenapa? Karena kita sudah mengganggu pemukimannya. Termasuk kemiskinan. Nah, kalau kita mau jujur, kemiskinan di Aceh ada nggak sumbangsih dari bencana? Ini. Kalau ini belum tertangani, ya nggak heran juga miskin-miskin terus kita kan. Jadi ini saya pikir silakan dilewati. BMKG itu pada beberapa tahun terakhir, ini saya ambil tahun 2019, itu sudah menyampaikan bahwa Aceh ini memang wilayah siaga. Setiap saat kita harus siaga. Nah, memang intensitasnya terlalu semakin tinggi. Saya 2018 waktu itu telepon Pak Ahmad Dade waktu itu BPBA. Gimana ini strategi kita untuk memastikan ada upaya pengurangan terhadap intensitas bencana yang ada, terutama waktu itu bencana di Aceh Tenggara. Dari Pak Ed juga sudah sampaikan. Kemudian kita menyikapinya dengan membuat pertemuan waktu itu dengan PWI Aceh, dan kita sampaikan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan, tentunya penyadaran publiknya kita lakukan. Dan juga waktu itu kami Pak Sahrul di 2017 akhir itu juga kita menyampaikan di Dewan Sumber Daya Air Aceh bahwa perlu segera ada standarnya seperti apa sih ketika banjir terjadi, bagaimana penanganannya, bagaimana pengelolaan. Sudah ada itu. Enggak usah berulang-ulang juga saya pikir. Tapi itu diambil juga kan kita sudah serahkan waktu itu. Nah, Pak Mawardi. Jadi Pak Kadis tadi sampaikan sudah ada rencana induk terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Saya klarifikasi sedikit. Yang kita butuhkan hari ini bukan segeneral itu, tapi kita butuh yang lebih komprehensif. Jadi penanganan atau pengelolaan banjirnya. Itu yang penting sekali. Nah, ini yang mungkin belum ada. Yang kemudian kita coba buat kerangka kerja seperti apa, tapi di 2020 itu gagal disusun. Nah, ini yang mungkin perlu ya kita sampaikan ke pemerintah Aceh untuk memastikan ini bisa dilakukan kembali. Dan itu ada Dewan Sumber Daya Air di sana, yang itu jelas regulasinya turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2019. Silakan lanjut. Nah, ini saya pikir ini tadi sudah disampaikan BWS bahwa kalau bicara sebaran lahan kritis luar biasa kita lihat, lebih 1 juta hektar. Dan tadi sudah disampaikan juga Ibu Cut, wilayah utara sampai ke tengah sana, kemudian Bang Ed wilayah Alas Singkil, termasuk Jambu Aya itu udah berat sekali. Saya 2010 malah sampaikan, silakan Bapak klik di media itu, di Google, TM Julfikar, bicara tentang berapa luas lahan kritis di Aceh dan juga bagaimana kekritisan dari wilayah-wilayah sungai kita. Lebih 70%, itu 2010 yang lalu. Hari ini sudah 2022, bagaimana kemudian penanganannya? Kita tunggu ini. Kalau kami kan pengamat, ya hanya bisa mengamati, tidak punya kekuasaan kita kan. Kalau titik ancaman ini tidak tertangani, ya begini terus kita. Dan jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, kebijakan pemerintah dalam hal ini eksekutif juga harus ada kebijakan atau political will ya dari eksekutif, dari legislatif. Karena tadi Pak Gubernur juga sampaikan,
kita bersemangat pun kalau legislatifnya tidak, ya nggak jalan juga. Termasuk upaya kita mensinergikan para pihak. Jadi saya pikir ini penting sekali karena ini pasti perlu kita cek kembali bagaimana kemudian wilayah Aceh, ya sebaran yang banyak sekali ini, ada 23 kabupaten kota, 20, ya ada beberapa yang tidak punya hutan, yang kemudian kita bisa cek kembali. Ini hampir semua lahan kritis ini ternyata juga salah satunya di kawasan ekosistem Lauser, Pak. Maka kita nggak heran lagi kalau di wilayah-wilayah ini menjadi langganan banjir. Oke, lanjut. Nah, lanjut aja. Ini pembagian wilayah sungai, saya pikir sudah paham semua. Tadi sudah ada Pak Kepala BWS. Nah, ini kerja-kerja BWS ya, UPT dari PUPR. Silakan lanjut. Lanjut. Nah, ini saya pikir kita tadi Bu Cut juga sudah sampaikan foto yang terakhir malah di awal 2022. Ini jalan terus ini. Kita potret-potret seperti ini akan selalu kita dapatkan. Silakan lanjut aja. Ini di Aceh Tenggara, selalu dapat. Saya selalu udah banjir masuk tuh ke WA Group. Banjir di mana, Pak? Jadi tahuan itu. Oke, lanjut. Nah, ini informasi media pokoknya untuk Aceh jalan terus. Kalau sudah musim berber kayak Bang Ed tadi bilang adalah selamat kita. Lanjut. Nah, ini kebetulan kami 2018, 2019 itu ada mandat. Waktu itu kita di Dewan Sumber Daya Air ya Pak Sarul. Ini saya hanya ambil sedikit aja. Kami lakukan loh, langsung. Ya, kita ketemu masyarakat, kita ketemu BPBD setempat. Dan ini muncul ini. Di Subulus Salam, di Singkil, seperti apa dampak banjir. Terjadi, dan mereka sampaikan. Ini yang terjadi. Nah, mungkin nanti ini bisa menjadi bahan lah bagi tim perumus untuk melihat lagi. Wilayah mana yang prioritas? Jangan-jangan hampir semua wilayah Aceh prioritas sebenarnya. Nah, ini kualitas umum kita, lahan pertanian hancur, perikanan kita hancur, pemukiman, ini hampir semua. Lanjut aja deh. Ini di Biren, di Aceh Utara juga sama. Ini bukan karang-karangan, tapi memang langsung kita dapatkan di lapangan waktu itu. Lanjut. Nah, ini kita coba lakukan FGD dengan masyarakat, dengan BPBD, terutama di wilayah. Nah, ini terjadi, ada kerusakan hulu, konversi lahan, penambangan. Jadi memang hampir mirip-mirip. Kalau kita bicara, apa sih penyebabnya? Jadi banyak. Sehingga ancaman-ancaman inilah yang harus dikurangi sebenarnya. Kita pastikan, kalau memang nggak mungkin ini hilang, tapi paling tidak ada penanganan serius. Silakan dilanjut. Nah, ini penyebab yang hasil diskusi kita ya, yang muncul di Subulus Salam, di Singkil, ada deforestasi, ada illegal mining, alih fungsi lahan. Jadi ini terjadi, ya, sedimentasi di sungai. Nah, jadi bagaimana penanganan ketika konsep sudah ada, ya kan, masuk ke katakanlah implementasi, mana yang mau duluan, kan gitu, kan bisa sinergi. Maka konsepnya harus terpadu tadi katanya. Oke, lanjut aja. Nah, ini di Aceh Utara juga sama, kita juga menemukan informasi terkait dengan penyebab banjir, ya ada alih fungsi lahan, illegal dan sebagainya. Ini kita coba kumpulkan dan kita sudah bekerja duluan. Tinggal bagaimana ini nanti disinkronkan dengan hasil pertemuan hari ini. Silakan lanjut. Ini tantangan, saya pikir saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan. Artinya ada upaya peninjauan kembali terhadap tata ruang. Hari ini kawan-kawan PUPR, terutama di bidang tata ruang, sedang berupaya ini. Badan Koordinasi Tata Ruang Aceh. Nah, seperti apa perlakuannya? Ya kan? Ini sedang ada peninjauan kembali tata ruang 2013-2033. Jadi ini dilihat lagi sehingga kita tidak kecolongan lagi untuk wilayah-wilayah yang sebenarnya harus tetap terlindungi. Ini harus hati-hati penanganan. Kemudian juga kita lihat ya penurunan muka air tanah dan sebagainya. Jangan-jangan mandat untuk menjaga air tuh kita semakin lalai. Sehingga masyarakat akan banyak ya katakanlah meminta pertolongan dari kita semua. Bagaimana upaya untuk melindungi air. Oke, lanjut aja karena ini tantangan pengelolaan sumber daya air. Saya pikir saya tidak menjelaskan terlalu luas karena tadi sudah. Artinya ada ya pertumbuhan penduduk di sana, kemudian
penggunaan air yang meningkat dan sebagainya. Saya pikir tantangan-tantangan inilah yang kemudian yang harus kita cari apa solusi tepat untuk menghadapi. Lanjut. Oke, sama aja ini. Ini eksternal dan internal. Karena waktu ya, sehingga ada waktu kita untuk diskusi nanti. Nah, dalam pengelolaan sumber daya air, ya itu perlu keterpaduan. Kita sepakat itu, sehingga indikator keberhasilannya adalah paling tidak bisa memastikan bagaimana keadilan bagi semua pihak, efisiensi, ekonomi yang berkelanjutan, termasuk fungsi lingkungan hidupnya seperti apa. Kita Aceh masih memakai paradigma sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Apakah itu sudah kita lakukan? Kan itu yang kita mau tanya. Karena di dalam semua dokumen larinya ke sana. Orang-orang nanti setelah kita itu bisa mendapatkan apa yang kita nikmati hari ini. Saya kira seperti itu. Oke, lanjut aja. Nah, ini konsep-konsep dalam pembangunan daerah. Kemarin kita minta beberapa hari untuk bisa mengkritisi RPA di 2003 dan 2006 ke depan yang memastikan bahwa ada rencana pembangunan yang terukur lah dan paling tidak berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Karena ini dijamin oleh undang-undang. Kalau ini kemudian tidak masuk, bencana bertambah, masyarakat yang korban semakin banyak, ya sayang sekali kalau kemudian arah pembangunan justru tidak mengakomodir itu. Jadi ini kita berharap ini dimunculkan di dalam RPA ke depan. Termasuk nanti RPJM ya ketika ada gubernur baru. Oke, lanjut. Nah, peran sosial masyarakat, saya pikir ini jelas. Bahwa masyarakat itu harus jelas-jelas terlibat ya dalam berbagai mulai dari rencana pembangunan sampai pada penyusunan hingga implementasi. Makanya kemudian Undang-Undang 17 2019 itu jelas sekali arahnya. Kolaboratif, partisipatif itu kan bahasa yang muncul. Kalau kemudian yang memikirkan konsep ini hanya pemerintah saja, masyarakatnya dibiarkan, ya enggak, berarti kita enggak mematuhi regulasi yang ada, kan itu. Jadi Dewan Sumber Daya Air, TKPSDA itu sebenarnya mengakomodir itu. Termasuk kawan-kawan di tingkat kabupaten itu juga harus lakukan hal serupa, jangan hanya provinsi. Karena dalam banyak diskusi yang kami lihat, kadang-kadang berhenti dia di beberapa tingkatan saja, hanya ada di provinsi. Kemudian di beberapa kabupaten malah tidak ada. Padahal kalau kita mau lebih jeli, yang paling tahu isu ini kan orang-orang yang ada di lapangan. Ya, pikir itu. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam konteks partisipasinya seperti apa? Jadi apabila kita pahami bagaimana kemudian kelompok komunitas atau masyarakat yang menjadi agen pembangunan itu yang selama ini kita anggap sebagai subjek penggerak, maka kita harus berharap mereka juga harus menjadi objek. Jadi tidak hanya objek tapi juga subjek. Ini yang mungkin perlu disarankan, paling tidak menghidupkan ya kelompok-kelompok masyarakat yang memang sebenarnya peduli. Kalau dimungkinkan NGO pendamping saya pikir perlu menjadi kawan dalam banyak pertemuan-pertemuan. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa peran masyarakat saya pikir kita semua sudah tahu. Tapi kemudian pada posisi mana yang kemudian ini tidak jalan? Kan itu. Jadi kalau Bapeda misalnya dalam konteks merencanakan. Dan saya yakin juga dinas-dinas lain juga ada proses perencanaan. Silakan kita melibatkan partisipasi aktif masyarakat sampai dengan penegakan hukum dan pengawasan. Jadi ini penting sekali. Karena beneficiaries kita itu mereka. Kita juga kalau udah pensiun juga bagian dari itu. Oke, lanjut. Ini gerakan kemitraan yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah. Ada GNKPA misalnya. Ini seperti apa Pak Adi jalan kegiatan? SK Gubernur, kalau di pusat SK Menteri. Malah SK Presiden juga ada untuk gerakan nasional penyelamatan air. Ini nggak jalan. Kami beberapa kali ada di UNAR. 2 tahun ini malah nggak tahu kita bagaimana. Ini juga sebenarnya upaya untuk melibatkan banyak pihak. Ini mungkin kita hidupkan lagi. Nah, manfaat kita kan penting sekali ya, sehingga semua orang paham bagaimana menjaga sungai, menjaga budaya bersih dan sebagainya. Dengan demikian akan semakin terlindungi lah peradaban kita
di wilayah-wilayah sini. Saya dalam banyak diskusi, baik di Aceh maupun di luar Aceh, ternyata jelas sekali bahwa peradaban kita itu sangat juga tergantung kepada kondisi kewilayahan kita. Kenapa kemudian dari dulu tuh nenek moyang kita kalau nyari lokasi mereka tinggal itu pasti mencari wilayah sungai. Tidak ada air ya nggak bisa. Ini penting sekali. Oke, lanjut. Ini banyak aspek, saya pikir saya tidak bicara ini lagi karena tadi sudah disinggung ya. Ada konservasi, ada pendaya gunaan, pengendalian dari air dan sebagainya. Ini yang kemudian konsep-konsep ini bagaimana implementasinya itu aja. Konsep boleh kan? Kalau hari ini kita hadirkan 7 profesor plus Prof Mary, akan ada 7 konsep. Yang mana mau dipakai? Bagi kami masyarakat semuanya silakan dipakai, tapi mana yang memberikan solusi? Kan itu. Harus jelas. Tidak ada masalah, apa aja konsep boleh. Tapi mana? Paling tidak kesengsaraan masyarakat akibat banjir bisa tertangani. Oke, lanjut. Ini strategi pengelolaan, saya pikir nanti tinggal dibaca ya, karena saya yakin panitia juga ada memberikan ini ke peserta ya. Bagaimana strategi dan implementasi yang bisa dilakukan, baik konservasinya, rehabilitasinya, dan sebagainya. Saya pikir semua rencana-rencana pembangunan itu cukup baik. Tinggal memastikan bagaimana ini bisa connect dengan keinginan kita dalam perlindungan lingkungan. Karena banyak juga sebenarnya kegiatan-kegiatan perusakan lingkungan itu juga karena salah kebijakan. Kalau salah kebijakan, kalau kemudian kita salahkan yang mengeluarkan kebijakan, kan banyak orang nggak terima kadang-kadang. Tapi itu yang terjadi. Oke, lanjut. Ini mungkin terakhir beberapa upaya alternatif yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kemudian proses-proses ini bisa dijalankan. Dan rekomendasi saya salah satunya ya pelibatan masyarakat masuk. Kalau di undang-undang itu dunia usaha juga masyarakat usaha di dalam memastikan upaya pengelolaan banjir ini bisa kita jalankan. Rugi kita punya orang-orang cerdas ya, orang-orang pintar. Kemarin itu udah ratusan profesor, ribuan doktor ya, masyarakat cerdas. Kemudian ini harus diberdayakan di dalam Aceh yang lebih baik. Jangan sampai kita kalah dengan Jepang. Jepang orangnya banyak bekerja, sedikit bicara. Kemudian India orangnya banyak bicara, sedikit bekerja. Jangan sampai kita katanya ya, orang Indonesia itu lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari kita, orang-orang yang apa yang kita cetuskan hari ini, kita pastikan konsep ini jadi, kita kawal bersama, kita pastikan pemerintah Aceh lebih terbuka dan lebih memastikan upaya-upaya penanganan seperti ini. Baik Lalengon Bendera, Lalengon Luhu. Ya, saya pikir itu kritik saya. Mudah-mudahan kita berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun kalau orang Aceh tidak sadar dengan apa yang harus dilakukannya, maka Aceh akan seperti ini. Rugi kita diberi kekuasaan walaupun sebentar pun ada manfaatnya untuk rakyat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Muhammad Zulfikar atas paparannya. Kita masuk ke sesi presentasi dari pembicara terakhir.